Halo, Jalan Sunyi. Selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan terkait kilasan singkat ya, kemunculan kritik sastra feminis ya. Jadi terbagi beberapa fase pandangan feminis. Nah, seperti apa fase-fase itu? Bagaimana ragam pandangan feminis? Simak pembahasannya sampai tuntas di video ini. Feminisme sudah lama muncul. Selama berabad-abad, budaya barat menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang inferior, yang lebih rendah. Namun pada akhir abad ke-18, ini Mary Wollstonecraft ini mempermasalahkan anggapan yang memungkinkan orang ini dapat melecehkan perempuan dan menyebabkan perempuan ini menyembunyikan kreativitas mereka. Jadi dia berargumen agar perempuan ini mesti mempersiapkan ya dengan pendidikannya untuk menjadi rekan laki-laki atau partner laki-laki, dan menyerukan perempuan untuk mengambil alih hidup mereka dengan mengakui bahwa kemampuan mereka ini sama dengan laki-laki. Juga mereka dapat menentukan identitas mereka untuk dirinya sendiri, dan juga dapat mengukir peran mereka sendiri di dalam masyarakat. Selain Wollstonecraft, ini tokoh yang menonjol dalam menyuarakan feminis adalah Virginia Woolf. Ini penulis novel terkenal dan eksperimental. Jadi Woolf menganalisis dengan fasih tentang posisi perempuan. Woolf mempertanyakan mengapa perempuan ini jarang muncul dalam sejarah. Woolf menunjukkan bahwa puisi dan cerita ini penuh dengan penggambaran perempuan, tetapi dalam kehidupan nyata mereka sepertinya hampir tidak ada. Mereka tidak hadir, gitu ya. Wollstonecraft dan Woolf ini sangat menonjol sebagai juru bicara perempuan yang fasih. Selain mereka, masih banyak lagi yang namanya kurang dikenal, namun upayanya ini penting bagi perkembangan sejarah perempuan, baik sosial maupun sastra. Nah, beberapa dari sejarah itu ini telah dilacak oleh Elaine Showalter yang membaginya menjadi 3 fase. Fase feminin, fase feminis, dan fase female. Nah, pada bagian pertama, fase feminin, ini penulis perempuan ini meniru tradisi sastra yang dibangun atau ditulis oleh laki-laki. Jadi penulis misalnya novel ya, dia menulis dalam bentuk dan gaya penulis terkenal yang semuanya laki-laki. Jadi terkadang penulis perempuan ini bahkan menggunakan nama laki-laki ya untuk menyembunyikan identitas perempuannya sebagai penulis. Pada fase kedua ini menurut Showalter, jadi perempuan memprotes kurangnya hak mereka dan kesempatan mereka bekerja. Di bidang politik, beberapa feminis lainnya mendorong untuk mendapat jaminan kesetaraan ya di dalam hukum. Nah, dalam dunia sastra, jadi mereka mengecam penggambaran perempuan yang tidak adil yang ditulis oleh penulis laki-laki. Fase ketiga pada awalnya ini berkonsentrasi pada eksplorasi pengalaman perempuan dalam seni dan sastra. Jadi bagi penulis perempuan ini berarti beralih ya ke kehidupan mereka sendiri sebagai subjek. Ini juga berarti bahwa kelembutan ekspresi yang menjadi tipikal tulisan perempuan ini mulai runtuh seiring dengan munculnya keterbukaan, keterus-terangan tentang seksualitas. Bagi para kritikus feminis, ini berarti ya melihat penggambaran perempuan dalam teks-teks laki-laki sebagai upaya mengungkap misogini, sikap negatif terhadap perempuan yang mengintai di dalam teksnya. Jadi kemudian mereka mengalihkan perhatian mereka ke pemeriksaan karya-karya penulis perempuan. Nah, upaya ini disebut sebagai ginokritisme, sebuah gerakan yang meneliti karakteristik khas dari pengalaman perempuan
ya, berbeda dengan metode sebelumnya yang menjelaskan perempuan ini dengan menggunakan model laki-laki. Selama periode ketiga yang diidentifikasi oleh Showalter, jadi sejumlah feminis penting ini telah meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu seputar hak-hak perempuan. Menurut Showalter, bahwa saat ini tidak ada satupun feminisme atau kritik feminis atau pendekatan feminis yang tunggal ya untuk studi sastra. Tetapi tampaknya ada beberapa kesamaan di antara feminis di negara-negara tertentu. Ya, misalnya Amerika, Prancis, dan Inggris. Dalam kritik feminis Amerika ini menyerukan pengakuan bahwa penulis laki-laki telah terlalu lama menstereotipkan perempuan sebagai malaikat di dalam rumah, ya, atau perempuan yang hidup untuk merawat suaminya, atau perempuan gila di loteng, ya, perempuan yang memilih untuk tidak menjadi malaikat. Mereka menyerukan penulisan dilakukan oleh perempuan, ya. Perlu demikian karena kalimat perempuan memiliki kualitas linguistiknya sendiri yang akan lebih akurat menangkap kompleksitas kehidupan dan kodrat perempuan. Di Prancis, feminis menggunakan dasar teori psikoanalitik Jacques Lacan, ya. Mereka fokus pada bahasa, khususnya bagaimana perempuan dalam tatanan simbolik. Jadi mengangkat problematika keberadaan tatanan yang mendasarkan pada tatanan ayah, ya, yang mencirikan dominasi subjektivitas maskulin. Nah, tatanan simbolik merupakan tatanan sosial dan budaya yang membentuk identitas gender. Lebih jauh, ini mereka mendesak perempuan untuk menulis diri mereka sendiri dari sistem menulis dan berpikir yang linier yang dirancang oleh laki-laki untuk laki-laki. Feminis Inggris ini menurut Showalter umumnya mengambil posisi Marxis, jadi memprotes eksploitasi perempuan dalam kehidupan dan sastra. Kritikus feminis Inggris ini bekerja untuk mengubah status ekonomi dan sosial perempuan, ya. Mereka menganalisis hubungan antara gender dan kelas, menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki ini mempengaruhi masyarakat dan menindas perempuan. Jadi seperti kaum Marxis pada umumnya, mereka melihat sastra sebagai alat perubahan, ya, alat untuk mereformasi tatanan masyarakat. Ketiga kelompok tersebut adalah termasuk genosentrik, jadi mencoba menemukan cara untuk mendefinisikan pengalaman perempuan, mengekspos patriarki dan menyelamatkan perempuan dari gambaran menjadi yang lain. Melalui sastra, kritikus dan penulis ini feminis mencoba memperluas kanon untuk memasukkan penulis perempuan guna memperbaiki penggambaran perempuan yang tidak akurat dalam karya yang ditulis oleh laki-laki. Ketertarikan pada topik-topik semacam itu telah menyebabkan peningkatan perhatian terhadap karya-karya yang ditulis oleh perempuan yang selama ini diabaikan atau dilupakan, padahal teks-teksnya layak untuk diperiksa, ya. Feminisme gelombang selanjutnya ini menghadapi tantangan lain, seringkali disebut sebagai post-feminism, ya. Sebuah gerakan yang menunjukkan bahwa kita tidak perlu lagi fokus pada ketidaksetaraan perempuan. Para kritikus pasca feminisme ini perhatiannya, fokusnya ini pada etnosentrisme, ya, berpusat pada suatu pengalaman kelompok etnis tertentu yang tertindas. Jadi tidak hanya pada perempuan, ya, tetapi juga bagi etnis minoritas. Nah, selain itu juga fokus pada lingkungan, media sosial, dan globalisasi. Jadi bagi kritikus sastra, perdebatan ini berarti menunjukkan bahwa gender terus menjadi sumber diskusi yang kaya. Saya kira itu, ya, pemaparan singkat terkait kemunculan kritik sastra feminis.
Di video selanjutnya saya akan berbagi bacaan terkait bagaimana membaca sebagai perempuan ya, dan juga bagaimana menulis dengan kritik feminis ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.